Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita berharap semoga damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang memelihara kita dalam mendengarkan firman-Nya. Amin. Saudara yang terkasih, saat ini kita dipertemukan oleh firman Tuhan yang menjadi rema khotbah bagi kita di tanggal 2 Juli 2023. Diambil dari Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Amin. Saudara yang terkasih, bayangkanlah diri saudara terperangkap dalam sebuah kapal yang sedang tenggelam. Tepat ketika saudara sedang berpikir bahwa sudah tidak ada lagi harapan, seorang penyelamat tiba dan menarik saudara ke tempat yang aman. Alangkah leganya hati saudara. Seraya sang penyelamat membawa saudara menjauh dari bahaya dan berkata, Anda aman sekarang. Tidakkah saudara akan merasa berutang budi kepada orang tersebut? Dalam pengertian yang sesungguhnya, saudara berutang kehidupan kepadanya. Saudara yang terkasih, dalam beberapa hal, ilustrasi yang sudah saya sampaikan melukiskan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Tentu saja kita berhutang budi kepadanya. Ya, kita berhutang kehidupan kepadanya. Dia telah menyediakan tebusan yang memungkinkan kita dibebaskan dari cengkeraman dosa dan kematian. Kita merasa aman karena tahu bahwa asalkan kita memperlihatkan iman dan kesetiaan yang berharga tersebut, dosa-dosa kita diampuni dan masa depan kita terjamin kekal. Dalam Mazmur 89 ini, secara keseluruhan mengontraskan kekuatan dan kesetiaan Allah, menjamin kebahagiaan dan masa depan kita, khususnya seperti yang dimanifestasikan dalam perjanjian yang dibuat dengan Daud, hingga pengalaman pemazmur saat ini tentang kehancuran dan kekalahan nasional. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-37 merayakan status tinggi dan kemampuan Tuhan yang tak tertandingi untuk memberikan kemenangan kepada Israel dan janji Tuhan yang dibuat kepada Daud. Namun di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-52, perayaan pun berubah menjadi kesedihan dan keputusasaan saat pemazmur meratapi kekalahan yang mencengangkan dan memohon kepada Tuhan untuk mengingat kesetiaan dan janji yang menjadi ciri hubungan Tuhan dengan Israel di masa yang lampau. Saudara yang terkasih, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat Mazmur ini memuji kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Dan kemudian mengutip firman Tuhan dalam menegakkan tahta Daud dan keturunannya. Kemudian khotbah kita ini bagian kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 menyatakan keadaan diberkati dari mereka yang berjalan bersama Tuhan dan sebagai hasilnya menerima kemenangan dan perlindungan Tuhan. 4 ayat pembuka Mazmur 89 ini berisi kumpulan kata-kata teologis dari perjanjian lama.
Ayat 1 dan 2 sejajar dengan proklamasi tentang kasih setia Allah. Ini perlu kita sampaikan untuk menghantar kita ke ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sehingga baris pertama kasih setia Allah dan di baris kedua adalah kesetiaan. Kedua sifat ini sangat penting dalam mendefinisikan karakter dan hubungan Allah dengan Israel. Satu kata Ibrani yang diterjemahkan oleh kasih setia diterjemahkan dengan kata hesed, menggunakan berbagai terjemahan dalam konteks yang berbeda, yakni cinta yang teguh. Hesed juga diartikan cinta kasih, cinta, kebaikan, belas kasihan, kesetiaan, bantuan, pengabdian, dan kebaikan. Hesed mendefinisikan hubungan yang mendasar antara Allah dan Israel. Dalam kedua ayat hesed Tuhan dikatakan berlangsung selamanya. Kesetiaan Tuhan itu berlangsung selamanya. Pernyataan ini menunjukkan karakter kekal tidak hanya dari keberadaan Tuhan, tetapi juga watak Tuhan terhadap umat Tuhan. Kualitas hubungan yang tidak dapat dicabut antara Allah dan umat Allah ini memberikan dasar bagi ucapan-ucapan penuh sukacita di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18 ini. Proklamasi tentang kesetiaan Tuhan dalam ayat 1 mirip dengan proklamasi tentang kesetiaan Tuhan yang dikatakan untuk semua generasi. Ada sedikit perubahan di ayat yang kedua dengan penekanan kembali pada kualitas yang pasti, keteguhan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Allah diterjemahkan dengan sekokoh langit. Banyak terjemahan lain yang memiliki sesuatu seperti dalam New International Version. Kamu telah menetapkan kesetiaanmu di surga. Ayat ini mengumumkan keyakinan penuh pada kesetiaan Tuhan. Apakah kesetiaan Tuhan dikatakan sekokoh surga? Atau lebih tepatnya didirikan di surga? Intinya adalah bahwa surga itu sendiri harus berlalu agar kesetiaan Tuhan berkurang dengan cara apapun. Manifestasi terpenting dari kasih setia dan kesetiaan Allah, perjanjian yang dibuat dengan Daud bahwa salah satu keturunannya akan memerintah selama-lamanya dan selama-lamanya. Bagaimana bahasanya ini disampaikan di ayat 1 dan 2, karena karakter Allah yang setia dan penuh kasih dari pemazmur tidak dapat dipisahkan dari pembentukan perjanjian Daud. Kisah naratif tentang penetapan Allah atas perjanjian ini diberitakan dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-16. Di mana Nabi Nathan diberikan firman Allah untuk disampaikan kepada Daud. Bahasa yang digaungkan di sini dalam pemazmur, bahwa pemazmur mengungkapkan perjanjian dengan kata-kata nyata yang diucapkan oleh Allah, memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya perjanjian itu. Apapun yang didengar oleh Etan orang Esrahit, yakni penulis Mazmur ini, dan pendengar aslinya dalam kata-kata ini, bagi orang Kristen, penetapan abadi perjanjian Daud diucapkan, dicapai dengan kedatangan Kristus. Kabar gembira malaikat Jibril atau malaikat Gabriel kepada Maria mengungkapkan gagasan ini. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta leluhur Daud. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub selama-lamanya.
dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sebagaimana yang diungkapkan dalam Lukas 1 ayat 32. Jadi, ketika kita sebagai umat Kristiani membaca Mazmur ini dalam ibadah, kita sebenarnya sedang mewartakan kesetiaan dan kasih setia Allah sebagaimana yang dinyatakan secara mutlak dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi penekanan nats firman Tuhan ini bagi kita. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Paling baik dibaca sebagai perwujudan penuh sukacita. Janji pemazmur di ayat yang pertama untuk menyanyikan kasih setia dan kesetiaan Allah. Ayat 15 dibuka dengan menyatakan berbahagia. Terjemahan yang lebih baik adalah dengan kata diberkati. Diberkatilah orang-orang yang mengetahui seruan pesta dan yang berjalan dalam terang Tuhan. Ungkapan terakhir adalah idiom Alkitabiah yang umum, tetapi hanya sedikit pembaca yang akan memahami dengan baik tentang gagasan seruan pesta. Yang dalam kata Ibrani dikatakan dengan teruah, dapat digunakan untuk menyampaikan hal-hal seperti tiupan trompet, seruan perang. Meskipun dalam Mazmur biasanya berarti seruan aklamasi atau seruan terhadap Tuhan. Untuk mengenal sorak-sorai perayaan, dengan demikian mengungkapkan sukacita yang datang dari mengalami kasih setia dan kesetiaan Allah. Sangat penting bahwa orang-orang yang dikatakan mengetahui hal ini, dalam bahasa Ibrani dikatakan ha'am. Teriakan pesta adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui secara kolektif sebagai kumpulan umat Tuhan. Betapapun kerasnya seseorang berteriak, seseorang tidak dapat menghasilkan teriakan pesta secara seorang diri, melainkan sekali lagi sebagai sebuah kumpulan kolektif umat Tuhan. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 melanjutkan ungkapan kebahagiaan orang-orang yang mengetahui seruan pesta. Seperti pada ayat 15, ayat ini ditujukan langsung kepada Tuhan. Jadi ketika ayat 16 mengatakan bahwa orang-orang bersorak-sorai demi nama Tuhan sepanjang hari dan memuji kebenaran-Mu, Mazmur itu sendiri adalah contoh dari kegiatan memuji dan memuji Tuhan itu. Dengan kata lain, pewartaan Mazmur ini adalah jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan dan tentangnya sepanjang hari. Saudara yang terkasih, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 nats firman Tuhan ini menyatakan dasar dari tindakan ibadat tersebut, karakter Allah dan hubungan dengan orang-orang. Kemuliaan Tuhan adalah dasar dari kekuatan manusia dan perkenanan Tuhan adalah dasar dari kemenangan mereka. Ayat 17 dikatakan kata tanduk, yakni sebagai lambang kekuatan. Tanduk yang dinaikkan adalah lambang kemenangan. Demikian pula perlindungan, perisai kita juga datang dari Allah seperti halnya Raja kita, sebagaimana yang diungkapkan di ayat yang ke-18. Baris terakhir ini kembali ke konsep perjanjian Daud dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4 nats firman Tuhan ini. Bagi orang Kristen, ini sekali lagi akan menjadi proklamasi kesetiaan dan kasih setia Allah yang dinyatakan dalam kerajaan Kristus. Saudaraku yang terkasih, dasar kebahagiaan kita ialah kesetiaan dan keadilan Allah itu sendiri. Orang yang hidup dalam setia dan kesetiaan Allah itu akan senantiasa berbahagia dan terberkati untuk juga setia beribadah kepada Allah, setia
mewartakan kesetiaan Allah. Mewartakan kasih setia Allah dan kesetiaan Allah itu sendiri. Ialah kekuatan kita. Senantiasalah bersandar kepadanya. Seberapa terperangkapnya kita saat ini, sebagaimana ilustrasi yang saya sampaikan di awal. Kita terperangkap dalam kegelapan, dalam kekeliruan, atau di dalam ketidakjelasan arah dan tujuan. Ingatlah, Ia akan senantiasa mengangkat kita dan berkata kepada kita, Anda aman sekarang, hingga kita berbahagia, hingga kita terberkati senantiasa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh berbahagia, sungguh terberkati, terpuji, termulialah nama-Mu, kini esok dan sampai selama-lamanya. Amin.